welcome to my channel. Saya Niken Devi Perwitasari dan semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Di channel ini kita akan belajar bahasa Inggris bersama dan juga kalian dapat menyaksikan beragam informasi. Dan jangan lupa klik subscribe, like, and share, serta klik tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan update video terbaru. Di dalam bahasa Inggris kita mengenal ada 16 tenses yang harus dipelajari. Karena penting ketika seseorang salah dalam menggunakan tenses, maka makna ataupun arti yang didapat dari kalimat tersebut juga akan menjadi makna yang berbeda. Tenses yang kedua, kali ini ada present continuous tense. The function in progress at the moment of speaking. Present continuous tense atau present progressive tense. Sama ya. Ini adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan tindakan yang sedang berlangsung. Jadi tindakan yang sedang terjadi. Ketika seseorang sedang mengerjakan sesuatu dan dia ingin menyampaikan kepada orang lain, maka dia akan membuat dalam bentuk present continuous tense. Present berarti saat ini sedang berlangsung. Teman-teman akan mungkin mengalami kesulitan ketika harus menghafalkan banyak sekali rumus dalam tenses, tetapi yang harus dipegang kata kuncinya adalah continuous ya. Continuous adalah berlangsung, terjadi, saat itu, present, saat ini, sedang berlangsung, berarti kejadian yang sedang berlangsung. For example, saya sedang memasak. Kakak sedang tidur. Kakak sedang tidur. Kemudian adik perempuanku sedang menyanyi. Mereka sedang membaca. Ayah sedang minum. Kakak sedang berenang. Kemudian the formnya adalah to be plus ing. Ada to be dan ditambahkan kata kerja ing. Nah, kali ini kita akan belajar dulu to be ya. Baik, nanti 3 yang akan digunakan di dalam present continuous tense, yaitu am, is, and are. Am, is, are. Kemudian akan ditambahkan dengan verb ing. Verb adalah kata kerja dasar ataupun kata kerja satu ya. Verb adalah kata kerja dasar, kata kerja satu yang ditambahkan ing. Oke, for example, ada sing ditambahkan dengan ing, maka akan berarti atau menjadi singing. Kemudian talk ditambahkan ing, maka akan menjadi talking, berbicara. Kemudian watch ditambah ing akan menjadi watching, melihat. Segala bentuk kata kerja dasar kata kerja satu ditambahkan ing, maka akan menjadi verb ing. Kemudian, ketika kita hendak menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tentu akan ada pelakunya. Nah, yang biasa dikenal dengan subjek. Baik subjek seperti yang sudah kalian dengar, teman-teman, yang sudah tidak asing di telinga kita, yaitu ada I yang berarti saya, aku, kemudian ada you, kamu, kemudian we, kita, kemudian they, mereka, kemudian berikutnya adalah he, dia laki-laki ya, kemudian she, dia perempuan, dan it sebagai benda ya. Kemudian akan menggunakan to be yang sudah kita pelajari tadi. Jadi to be adalah kata bantu kerja yang menghubungkan antara subjek dan verbnya ya. Nah, kali ini ada am. I menggunakan am, to be-nya, I am. Oke, berikutnya berarti ada you, we, they menggunakan to be are. You, we, they are. You, kamu, we, kita, they, mereka menggunakan are. Kemudian he, she, and it menggunakan is. He, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, benda menggunakan to be is. Baik, pasangan to be-nya kemudian subjek adalah ini. Baik, kita sudah memegang 2 kata kunci yaitu ada subjek dan to be. Kemudian yang terakhir adalah tambahkan verb ing, kata kerja ing. Kata kerja dasar yang ditambahkan dengan ing. Jadi the present continuous tense, kata kuncinya kalian mengingatnya, kalian ingat adalah ada subjek, kemudian to be, dan verb ing.
subject, to be, dan verb ing. Kita langsung ke contoh ya. Ya, kali ini ada I am dancing atau disingkat I'm dancing. Oke, berikutnya ada you are dancing atau you're dancing. We are dancing atau we're dancing. Atau they are dancing, they're dancing. Kamu sedang menari. Kita sedang menari. Mereka sedang menari. Kemudian berikutnya ada subjek he, she, it menggunakan to be is dan verb ing, dancing. He is dancing, dia sedang menari. She is dancing, dia perempuan sedang menari. It is dancing. Baik, kemudian bagaimana jika subjeknya adalah menyebutkan nama orang? Ya, kali ini ada dua orang, Dewi and Dita. Jika dua orang ataupun lebih, maka akan menggunakan to be are. Jika dua orang ataupun lebih, misalnya Dewi and Dita, menggunakan to be are, kemudian verb ing, dancing. Dewi and Dita sedang menari. Bisa juga misalnya Dewi and Dita and father, mother and me are dancing. Dewi, Dita, ayah, dan aku sedang menari. Kemudian untuk tunggal, kali ini ada satu nama orang. Misalnya Doni, is, menggunakan to be is. Kemudian verb ing, dancing. Doni is dancing. Dewi is dancing. Dita is dancing. Sudah mengerti teman-teman? Baik, kita akan menuju berikutnya, yaitu negative form. Jika tadi kita sedang mengatakan sedang melakukan sesuatu, maka di negative form dari the present continuous tense, maka kita akan menambahkan kata not di belakang to be, yang berarti tidak sedang melakukan sesuatu, tidak sedang melakukan sesuatu. Ada subjek to be not, kemudian verb ing. Kita langsung menuju ke contohnya. I am not dancing atau am not dancing. Aku tidak sedang menari. Kemudian ada you are not dancing. Kamu tidak sedang menari. We are not dancing. Kita tidak sedang menari. Kemudian they are not dancing. Mereka tidak sedang menari. Kemudian sama untuk dua orang ataupun lebih, misalnya Dewi and Dita menggunakan to be are not dancing. Dewi and Dita tidak sedang menari. Kemudian berikutnya adalah he is not dancing. Dia laki-laki tidak sedang menari. She is not dancing. Dia perempuan tidak sedang menari. Kemudian it is not dancing. Kemudian ada Doni, tunggal. Doni menggunakan to be is not. Doni tidak sedang menari. Doni is not dancing. Baik, berikutnya adalah kita dapat menambahkan time signal untuk present continuous tense ya. Specific, for example, ada kata now, kemudian right now, sekarang. Kemudian tonight, saya sedang belajar malam ini. Kemudian nowadays, hari ini, saya sedang memasak hari ini. Atau menggunakan at this moment, untuk keterangan waktunya. At present, saat ini. Kemudian this morning, this weekend, maybe this year, this holiday, dan sebagainya. Ya, berikutnya kita sudah melihat suatu gambar. Kali ini ada seorang laki-laki, cowok ya, seorang laki-laki yang sedang bermain sepak bola. Kita akan membuatnya dalam present continuous tense. Dia sedang bermain sepak bola. He is playing football now. Jadi kalian juga dapat menambahkan objek dan keterangan waktu. Kali ini ada he is playing. He sebagai subjek, kemudian is-nya to be dan verb ing-nya adalah playing. Football now. Dan untuk time signal, kalian bisa menambahkannya juga di depan. Misalnya, now he is playing football. Oke, next, what you see? Kita melihat ada seorang laki-laki yang sedang mendengarkan radio. My father is listening the radio tonight. Ayahku sedang mendengarkan radio malam ini. Kemudian, ada dua orang yang sedang memasak.
They are cooking in the kitchen. Mereka sedang memasak di dapur. Ada they sebagai subjek, kemudian are sebagai to be, cooking, verb ing. Kemudian, ketika kita hendak menanyakan sesuatu kepada orang lain, contohnya adalah apakah kamu sedang? Apakah Anda sedang memasak hari ini? Apakah Anda sedang belajar hari ini? Apakah dia sedang membaca buku hari ini? Maka present continuous dalam bentuk interrogatifnya adalah akan meletakkan to be di paling depan. Kemudian setelah itu subjek dan verb ing. Kemudian di belakangnya dapat ditambahkan objek dan keterangan waktu. Contohnya adalah am I working? Apakah saya sedang bekerja? Is he working? Apakah dia laki-laki sedang bekerja? Is she working? Apakah dia perempuan sedang bekerja? Kemudian, is it working? Apakah sesuatu benda tersebut sedang bekerja? Kemudian, are we working? Apakah kita sedang bekerja? Kemudian, are you working? Apakah kamu sedang bekerja? Atau, are they working? Apakah mereka sedang bekerja? Baik, jadi ketika teman-teman ingin menyebutkan dengan nama, misalnya Dewi Endita, apakah Dewi Endita sedang bekerja? Berarti adalah are Dewi Endita working? Apakah Doni sedang membaca buku? Is Doni reading a book? Jadi sekarang teman-teman sudah mengerti dan paham ketika ada seseorang yang menanyakan apa aktivitas yang Anda kerjakan? What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Maka teman-teman bisa menjawabnya dengan present continuous tense. Semoga sudah paham dengan tayangan video ini. Ya, sekian belajar bahasa Inggris kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.